Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Saya Jihan Anindya Irni dari SMA Islam Harapan Ibu, finalis Duta Sejarawan Muda Indonesia Provinsi Banten. Pada abad ke-16, Banten merupakan kerajaan yang berada di pesisir barat Pulau Jawa, yang letaknya sangat strategis, yaitu di Selat Sunda. Selat Sunda ini merupakan salah satu jalur utama perdagangan. Pelabuhan Banten tidak hanya ramai oleh pedagang lokal, tetapi juga pedagang dari Timur Tengah, India, Cina, bahkan Eropa. Dan selama berabad-abad, Banten merupakan salah satu pelabuhan terbesar di dunia. Perdagangan rempah-rempah menjadikan inti perekonomian Banten dengan menghubungkan jalur timur dan barat menjadi jalur perdagangan rempah-rempah. Salah satunya lada. Lada sangat dicari karena harganya yang sangat tinggi dan juga peranannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk pengawetan makanan dan juga pembuatan obat. Lada menjadi peran utama dalam perdagangan rempah-rempah di Banten karena permintaannya sangat besar di pasar dunia. Sejak zaman dahulu, para pedagang Eropa rela mengarungi lautan yang jauh hanya untuk mendapatkan lada dari Nusantara. Lada Banten bahkan menjadi komoditas yang sangat bernilai karena harganya itu bisa menyaingi emas pada masa itu. Pemerintah Banten sendiri memahami betul pentingnya lada, sehingga pelabuhan mereka menjadi tempat utama bagi pedagang untuk membeli dan menjual lada. Keberadaan lada juga membantu Banten menjalin hubungan perdagangan yang kuat dengan berbagai negara. Meskipun Banten tidak lagi menjadi pusat perdagangan global, warisan lada masih bertahan di Banten. Lada masih diproduksi dan diekspor ke berbagai negara. Beberapa pabrik lada masih beroperasi di Banten, mengolah lada dari petani lokal sampai menjadi produk yang berkualitas tinggi. Salah satunya adalah PT Motasa Indonesia yang menghasilkan merek Ladaku. Pentingnya lada bagi perekonomian Banten tidak pernah hilang karena lada menjadi salah satu andalan dalam perdagangan rempah-rempah Indonesia. Pabrik-pabrik lada di Banten terus mempertahankan kualitasnya dan menjaga tradisi perdagangan lada yang sudah dimulai sejak berabad-abad lalu. Seiring dengan kemajuan perdagangan, Banten mulai berhubungan dengan berbagai pedagang asing, terutama Portugis dan Belanda. Portugis datang ke Banten pada awal abad ke-16. Namun, kedatangan Belanda melalui VOC pada abad ke-17 membawa perubahan besar dalam perdagangan rempah-rempah. Belanda berusaha mengendalikan pasokan lada serta rempah-rempah lainnya dengan mendirikan pangkalan perdagangan di Banten. Selain itu, pedagang dari Asia Tenggara seperti Gujarat dan Cina juga memiliki peran yang penting, membawa barang-barang dagangan mereka dan berperan dalam menyebarkan pengaruh budaya di Banten. Perdagangan internasional yang berkembang di Banten tidak hanya membawa kekayaan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi perkembangan budaya. Banten menjadi pusat kebudayaan yang kaya dengan tradisi dari berbagai penjuru dunia. Misalnya, Masjid Agung Banten dan Keraton Banten. Mereka adalah simbol dari kejayaan kerajaan Banten yang dipengaruhi oleh interaksi pedagang asing. Budaya, bahasa, seni, dan bahkan agama yang masuk bersama pedagang memberi warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat Banten. Semua itu adalah hasil dari jalur perdagangan rempah-rempah yang menghubungkan Banten dengan dunia luar. Namun, sama seperti kerajaan lainnya, Banten mengalami kemunduran pada abad ke-18. Ketegangan Banten dengan Belanda serta serangan kerajaan Mataram membuat Banten tidak lagi menjadi pusat perdagangan, melainkan berpindah ke Batavia yang sekarang sudah menjadi Jakarta. Jadi, Banten adalah saksi bisu dari sejarah perdagangan rempah-rempah. Selain itu, perdagangan rempah-rempah juga membuka banyak lapangan pekerjaan untuk semua orang. Semoga video ini dapat membantu memberi banyak wawasan mengenai sejarah perdagangan rempah-rempah di Banten. Jangan lupa like, komen, dan share.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.